Kita akan membahas tentang setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Nah, saudara, saya masih ingat waktu saya belajar ilmu gaib sebelum saya bertobat. Di situ saya baru mengerti kenapa orang yang belajar ilmu gaib banyak yang gila. Di situ guru saya memberitahu saya, kekuatan roh itu segini, kekuatan manusia itu segini. Begitu kekuatan roh ini masuk, maka orang itu tidak kuat jadi gila. Jadi kamu kalau ingin mempelajari kekuatan gelap itu, sebelum saya bertobat guru saya berkata, kamu harus punya kemampuan kekuatan manusia 2 kali lipat melebihi manusia biasa untuk mengimbangi kekuatan roh. Nah, apa yang terjadi? Di situ saya dilatih keras sekali. Nah, kadang orang itu berpikir, misalnya punya belajar ilmu mengambang di atas air, dipikir hanya baca mantra peng 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 langsung jalan di atas air. Tidak bisa. Itu harus ada kekuatan fisik juga. Nah, pada waktu saya sebelum bertobat untuk belajar mengambang di atas air, itu setiap hari itu harus duduk berdiri sehari 50 kali. Nanti saudara berpikir duduk berdirinya model kayak apa? Betul? Betul? Wah, tidak gampang. Saya sudah tidak latihan 25 tahun. Duduk berdirinya seperti ini. Ini kan tidak nginjek tanah. Sehari 50 kali. Dan kalau menghadap guru itu seperti ini gitu. Bayangin, itu sehari 50 kali. Bayangkan. Nah, itu bayangin, itu sehari berapa kali? 50 kali. Nah, sehingga begitu fisik kuat, baru roh masuk. Teng, 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 langsung gitu. Tetapi kalau fisik tidak kuat, gila. Nah, makanya orang yang belajar ilmu gaib, kalau berhasil, terjun bebas masuk neraka. Kalau tidak berhasil, edan dulu baru masuk neraka. Nah, siapa yang mau daftar? Jadi, hari ini kita akan bahas tentang basic dasar tentang okultisme. Basic dasar okultisme itu adalah pemanggilan arwah. Apa saudara? Pemanggilan arwah. Ada yang bertanya sama saya, Pak Daud, waktu tugas jaga presiden itu tugasnya apa? Nah, sekarang kan saya kasih tahu. Selama saya tugas, selama 10 tahun, saya tidak pernah gagal. Prinsipnya hanya satu tiket berangkat, tidak ada tiket pulang. Artinya apa? Sampai tugas itu selesai baru pulang. Nah, salah satu tugasnya aja ya, saya kasih tahu. Satu kali saya dipanggil Jenderal, Daud sini, siap. Kamu ingin Natal aman? Siap. Tangkap hidup mati Nurdin M. Top. Itu masih tugas yang kecil aja. Setelah itu kamu dipanggil ibu menghadap ke Cikeas. Jadi saya itu perintah langsung dari Ibu Ani Yudhoyono. Langsung ke Cikeas. Udah. Yang bisa nangkap orang punya ilmu menghilang adalah bekas orang yang menghilang. Siap. Ini profilnya. Jadi penangkapan Nurdin itu perlu waktu 7 tahun. Dan itu gagal. Waktu mau ditangkap Sandi Yuda. Sandi Yuda itu dari Kopassus. Waktu jarak 5 meter, ting, menghilang. Setelah itu disergap di Temanggung. Di Temanggung. Nah, itu waktu di Temanggung dikepung sama Kapolda Jawa Tengah Alex Bambang Riyatmojo. Beruntung peluru. Nurdin berjalan di tengah-tengah polisi.
Itu yang sebenarnya. Maka untuk mengalahkan orang punya ilmu menghilang adalah bekas orang yang menghilang. Izin. Berapa tim dibentuk? Kamu sipil. Tidak boleh eksekusi. Tapi kamu akan didampingi. Pertama, Kolonel Abdul Rahid Sirgar dan grup 2 Kopassus. Kedua, dari polisi Kapolda Jawa Tengah, yaitu Alex Bambang Riyadmojo. Tugas kamu, beritahu titik lokasi, hilangkan ilmu, setelah itu tim masuk. Siap. Dan Ibu Ani ngasih perintah, langsung jalan langsung. Nah, pengejaran sebenarnya ada di Lampung. Nah, saya deteksi dulu. Karena kalau dulu sebelum saya bertobat, punya ilmu menghilang, kan bisa kebaca signalnya. Begitu dia gunakan sekali aja, pasti ketangkep. Nah, kenapa? Yang tahu tentang setan adalah bekasnya setan. Nah, betul? Nah, begitu dia gunakan sekali di Jawa Tengah. Izin Jenda, posisi ada di Jawa Tengah, sekitar pinggir kota Solo. A2, A1, A3, A4. Izin, A2, tahu kampung tidak tahu tempatnya. Oke, itu masalah mudah. Sandi Yuda, Densus, semua terjun. Bin, terjun semua. Nah, Daud sekarang udah tahu tempatnya. Sekarang tugas kamu. Saya doain dalam nama Yesus. Segala setan roh jahat keluar. Itu setannya keluar, langsung telepon. Izin, Jenderal, sama tim operasi. Izin, sekarang kekuatan sudah netral, tidak berfungsi. Dalam 3 jam, tidak bisa digunakan. Tim boleh masuk. Bor! Selesai. Langsung Jenderal berkata saya, Daud, siap Jenderal. Ada 2 pilihan. Pilih salah satu. Uang atau nama? Siap, uang. Jadi yang dapat nama Densus. Uang saya. Dasar kamu pinter juga kamu. Nah, saya itu udah. Itu salah satu operasi. Jadi Nurdin M. Top, Dr. As-Sahari, dan penggagalan bom Jati Asih, saya semua. Nah, itu masih sebagian kecil aja. Masih banyak tugas-tugas yang diberikan ke saya. Tapi semua itu karena Tuhan. Amin. Nah, 10 tahun saya menjaga negara. Tugas saya langsung di bawah Kasat gitu. Nah, jadi 10 tahun saya tuh jarang pulang. Nah, saya lihat anak saya udah gede. Saya pikir kan tahun 2013 saya nemui Kasat, izin Jenderal, siapapun presidennya 2014 saya tidak jaga lagi. Makanya saya tidak ke Pontianak itu kira-kira 10 tahun lebih. Hampir 15 tahun. Karena saya tugas itu adalah tugas khusus. Suatu waktu dibutuhkan langsung siap. Nah, waktu itu siapapun presidennya saya tidak jaga lagi. 2014. Tapi negara memerlukan kamu diaktifkan kembali. Nah, kapan kamu mundur? 2014 siapapun presidennya saya tidak jaga lagi. Bulan kapan? 6 atau 7 tanggal 9. Udah. 2014 saya mundur. Nah, makanya 10 tahun zamannya SB. Teroris langsung diatasi. Karena apa? Disitulah saya ditugaskan untuk pengamanan negara. Nah, setelah itu 2014 saya mundur. TV Pak, Prabowo menang. Metro TV, Jokowi menang. Anak saya nomor 1 gini,
Papi, presidennya 2, papi jaga yang mana? Akhirnya Jokowi menang. Saya ngomong sama anak saya, papi sudah mundur. Jadi, kok papi mundur kenapa? Untuk nemenin kalian. Sekarang turun pangkat, jaga kalian jadi baby sister. Nah itu, tahun 2015, salah satu pas pampres nemuin saya, Pak Daud, Anda diminta menghadap Menko. Ada apa? Anda diusulkan untuk pengaktifan kembali untuk keamanan negara. Nah, di situ istri saya ngeliatin saya, waduh, udah 10 tahun dah ini. Kapan selesainya kan gitu dah. Saya ngomong, izin, saya balik ke gereja aja. Jadi saya kembali ke gereja. Nah, karena waktu saya 10 tahun pun juga pelayanan di gereja, tapi jarang pulang. Nah, setelah itu saya ikut Pak Gilbert. Saya ikut Pak Gilbert belum lama. Saya ikut Pak Gilbert Lumaindong itu baru 25 tahun. Dan saya tidak pernah yang namanya berontak, mecah dirikan gereja, ribut, tidak pernah. Karena apa? Karena kita ini ada doktrin. Nah, mungkin doktrinnya Anda dengan saya beda. Karena sejak kecil saya itu didoktrin. Doktrin seperti ini. Kalau engkau ikut satu komando, satu komandan, sekalipun dia salah atau benar, kamu tidak boleh ninggalin. Apapun terjadi, kau jaga dia sampai titik darah penghabisan. Tapi kamu tidak boleh ikut salahnya.